Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita sedang ada di Kota Lamongan, tepatnya di Desa Gundang, Kecamatan Sugiyo. Iya Pak, tok walik iki. Desa Gundang, Kecamatan Sugiyo. Ini di lahan Mas HL Puspito yang dulunya pernah saya dampingi 2 kali musim tanam ya Mas Ucup. Alhamdulillah berhasil 100%. Alhamdulillah berhasil 100%. Dan saat ini di sebelahnya itu ada lahan yang habis ditanami padi dan mau ditanami bawang merah juga. Jadi Mas HL Puspitonya itu memperluas lahan untuk bawang merah dan saat ini sedang dilakukan pembuatan bedengan, guys. Di sini akan saya jelaskan secara rinci tahapan-tahapan olah lahan yang sehabis ditanami padi. Santai Pak ya. Jadi cara pertama ini perlu dicatat. Cara pertama itu disereng dulu atau diapain Cuk? Dipotong dulu batang padinya. Setelah itu ada 2 cara, bisa dibakar atau bisa dispray dekomposer untuk mempercepat pengomposan. Ingat, dipotong batang padinya terus dispray dekomposer. Tahapan yang kedua, pembuatan bedengan. Jadi kita langsung masuk ke tahapan pembuatan bedengan. Kita tidak nyepre apa-apa dulu karena menurut saya kalau masih lahan hamparan seperti ini kita nyepre pakai apapun itu sedikit agak percuma guys. Menurut saya pembuatan bedengan lebih dulu. Setelah pembuatan bedengan, hal yang harus dilakukan otomatis pembersihan gulma. Itu penting Mas Ucup ya. Setelah pembersihan gulma, nanti kita bisa nyepre. Ini akan saya spray memakai H2O2. Setelah bedengan jadi loh ya, kita spray herbisida. Terus setelah itu selang 3 hari lah kita spray H2O2, hidrogen peroksida. Tujuannya biar lahannya itu steril. Untuk dosisnya kalau sebelum ada tanamannya ini saya akan menggunakan 500 ml per tangki 16 liter. Jadi setelah bedengan jadi kita spray pakai H2O2. Setelah itu kita bisa masukkan dekomposer lagi atau kita bisa memasukkan kompos. Kalau ini akan saya masukkan arang sekam guys. Jadi setelah kasih H2O2 kita masukkan arang sekam dan di situ akan kita spray dekomposer lagi. Pada dasarnya arang sekam itu sebagai rumah bakteri. Jadi kalau sudah ada rumah bakterinya kita kasih dekomposernya biar bakterinya itu bisa bekerja. Kalau ada yang tanya kalau dikasih gohe sapi yang sudah fermentasi bagus. Jadi gohe sapi dicampur dengan arang sekam, terus kita spray. Kita bisa spray trichoderma. Setelah kita spray trichoderma, kita bisa ngasih dekomposer. Tujuannya untuk percepatan pengomposan. Niki pas incer kulai Pak? Enggak. Oh mboten, gak incer kok. Jadi setelah kita gunakan arang sekam, wangi Cuk, ki wangi rene Cuk. Iso Cuk. Iso. Setelah kita gunakan arang sekam dan kita spray memakai dekomposer, di situ baru kita kultivator. Jadi sambil nunggu keringnya bedengan, habis cangkulan bapak-bapak ini, kita kalau sudah kering, setelah kita kasih arang sekam, kita spray trichoderma dan bisa kita masukkan dekomposer. Di situ kita bisa melakukan kultivator. Karena gini guys, kalau habis kultivator dan sudah siap tanam baru kita kasih arang sekam atau baru kita kasih kuhe
fermentasi kotoran hewan itu menurut saya percuma. Kenapa percuma? Karena dia tidak bisa menyatu dengan media tanam kita. Tujuannya kita ngasih kompos itu biar menyatu dan bisa berbaur dengan media tanam kita. Oke, setelah dikultivator, kalau ada masih musim hujan, kita spray lagi Trichoderma. Jadi kita bisa nyepray Trichoderma. Kalau sudah tidak ada hujan atau pilihannya kita bisa nyepray H2O2 lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah tadi pertama kita pakai 500 ml per tangki 16 liter. Untuk kalau sudah bedengannya itu sudah siap tanam, kita menggunakan 250 ml per tangki 16 liter. Jadi 50%-nya jadi dari yang pertama. Setelah itu kita bisa memasukkan pupuk dasar. Jadi waktu yang kita butuhkan setelah panen padi kita mau membuat bedengan itu kurang lebih 1 bulan. Jadi saya jelaskan dari pertama ya, kita pembuatan bedengan. Habis pembuatan bedengan jadi kita spray gulmanya kurang lebih 3-5 hari atau 1 minggu ya, atau 1 minggu. Habis itu kita spray pakai H2O2. Setelah 1 minggu kita kasih kompos atau kita masukkan arang sekam. Setelah 1 minggu kita kultivator. Setelah dikultivator kita bisa spray pakai Trichoderma atau kita bisa spray untuk nyeterilkan lahan, kita bisa nyepray H2O2 50%-nya dari yang pertama tadi. Hidrogen peroksida yang akan kita pakai yang konsentrasinya 50%, bukan yang 3% seperti yang ada di apotek-apotek. Oke, langkah selanjutnya tadi kita ngasih pupuk dasar. Terus ngasih pupuk dasar itu paling bagus dengan jarak tanam berapa hari? 3 hari sebelum tanam. Dan sesaat sebelum tanam kita bisa nyepray pakai herbisida pratumbuh. Jadi pakai herbisida pratumbuh itu seperti ini guys. Ini banyak problem yang belum diketahui oleh para petani pemula. Terkadang Mas Gusman saya nyepray setelah tumbuh atau setelah 3 hari itu akan muncul masalah. Apapun alasannya, apapun herbisidanya, kalau kita spray saat sudah ada tanaman itu tetap akan ada imbas di tanaman kita. Yang paling bagus itu sesaat sebelum tanam, kalau kita pakai garitan kita garit dulu, di situ kita spray pakai herbisida pratumbuh. Kenapa habis digarit? Karena kalau sebelum digarit nanti bekas garitan itu tetap akan muncul gulmanya lagi. Jadi paling efektif itu setelah digarit baru kita spray herbisida pratumbuh, setelah itu kita bisa tanam. Dan yang wajib diketahui oleh para petani bawang merah, petani pemula khususnya, setelah tanam wajib kita patri. Disiram. Wajib kita patri. Tujuannya apa? Karena di saat kita tanam kita itu butuh tanah yang lembab. Di samping itu setelah kita patri, jika ada hujan sewaktu-waktu itu dia sudah tidak goyang. Kasus yang terjadi itu banyak akar yang keluar dan ke atas, guling. Itu karena dari tanamnya habis tanam tidak disiram atau tidak dipatri. Apa dipatri itu wajib? Menurut Gusman Bojonegoro itu wajib. Itu bisa mempercepat pertumbuhan. Jadi jaga kelembapan tanah sampai benar-benar tanaman kita itu tumbuh. Sampai berapa hari? 15 hari minimal harus selalu lembab. Jadi setelah 15 hari itu bisa diselang 1 hari siramnya. Nanti setelah masuk 25 hari bisa 3 hari sekali. Tapi nanti kalau sudah masuk 45 up, media tanam wajib lembab karena di saat itulah pembentukan umbi dan pembesaran umbi.
Jadi ini perlu diketahui oleh para petani, kalau tanaman sudah umur 40 malah tidak disiram itu salah. Itu karena cara yang paling efektif, cukup menggunakan tenaga tanpa harus mengeluarkan biaya. Itu bisa mempercepat pembesaran umbi. Oh ya, karena ini jadengannya belum jadi tadi kita belum bawa alat pH-nya, jadi belum kita tes pH-nya berapa. Untuk pengetesan pH perlu diketahui itu harus secara random, secara acak, minimal 7 tempat. Nanti pasti di situ tidak akan sama pH-nya Mas Ucup ya. Nanti kita ambil rata-ratanya. Jika ada 5, 5,5, ada yang 7, nanti kita ambil rata-ratanya, berarti rata-rata 5,5. Untuk menaikkan satu angka pH dalam luasan 1 hektar butuh kalsium atau butuh kapur tanah itu 2 ton. Jadi luasan sampean itu berapa tinggal dikalikan. Kalau setengah hektar berarti dikurangi separuhnya untuk menaikkan satu angka pH. Kalau setengah hektar berarti butuh 500 kilo. 1 ton. 1 ton. Kan 1 hektarnya 2 ton. Kalau setengah hektar berarti butuh 1 ton. Kalau 2 hektar berarti butuh 4 ton. Hitungannya seperti itu guys. Jadi jangan seperti Mas Ucup, saya disuruh mikir, disuruh bagi, disuruh ngalikan. Di sini saya kasih patokan 1 hektarnya itu 2 ton. Nah, luas lahannya sampean itu berapa? Kalau 1/4 hektar berarti butuh 500 kg. Ya Mas Ucup. Jadi aku jadi kon mikir sing model ngono kuwi ya. Dikon mikir sing model boler itu saya carikan solusi. Jadi insya Allah untuk kedepannya ini lahan akan ditanami serempak dengan yang sampingnya yang sudah saat ini ada tanaman kacang hijaunya. Dan ini untuk sekedar pemberitahuan untuk para petani. Kalau kita merolling tanaman, itu kalau kita nanam kacang atau kedelai, itu tujuan Gusman Bojonegoro sebenarnya untuk buat kompos guys. Tapi rata-rata petani itu eman karena tahu tumbuhnya bagus, subur, dan nanti setelah dia itu pasca panen tanaman itu biasanya panenannya itu kurang maksimal karena terlalu subur atau terlalu vigor. Jadi santai saja. Untuk rollingan tanaman itu kacang kita mikirnya pokok cukup rollingan kalau hasil panennya itu nomor sekian. Tujuannya biar kita bisa memutus mata rantai penyakit dan lahan kita kembali subur. Itu tujuan awal. Jadi petani yang tanam ngerolling tanaman pakai kacang hijau atau kedelai itu jangan terlalu berharap karena awalnya memang sangat vigor, sangat subur, senang sekali. Nanti pas masa pembuahan biasanya walaupun kedelai itu buahnya itu ndak bisa terlalu banyak karena terlalu vigor. Mas Ucup ada yang mau ditambahi? Sudah, positif sudah. Nanti kita akan ngobrol sama beliau yang punya lahan. Ini konten untuk pembelajaran kita bersama. Jadi kalau ada yang belum paham langsung bisa komen di kolom komentar, nanti akan langsung dibalas sama Mas Ucup. Siap Mas Ucup. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol yang sama pekerjanya yang membuat lahan, gimana kedepannya ini bedengan bisa bagus dan tata caranya seperti apa nanti akan saya jelaskan semuanya. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Alat mancing ini Bapak. Alat mancing. Ini para pekerjanya kapan? Mangke damel kalenan niku kok mboten kenceng, Bu.